Alhamdulillah kalau gitu Pak Sigit ya. Begini Pak Sigit, sebelum ini Bapak kan akan melakukan praktek kucing ini ya, melakukan kucing Ya, terhadap betul. kucing ya Pak ya. Oke. Nah, sebelum Bapak melakukan kucing, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Sigit. Oke. Gimana Pak Sigit? Silakan Bapak. Siap? Oke, siap. Baik Pak Sigit. Pertama Bapak izinkan saya akan menyampaikan rubrik penilaian ya Pak ya, pada panjenengan, dan nantinya saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian tersebut, seperti apakah sesuai dengan alur kita atau belum gitu ya. Kemudian bagaimana panjenengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kut, yaitu dari Bapak. Nah, dalam hal ini mohon jangan lupa ya Pak ya untuk selalu menyesuaikan dengan prinsip kucing, seperti dengan kemitraan, kemudian mendengarkan dengan aktif atau present, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini pertanyaan pertama untuk Bapak ya. Apa ya Pak? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bapak. Pada kegiatan coaching kali ini Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertama, present atau mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh gitu Bapak ya. Selanjutnya kompetensi mana nih Pak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi nanti? Ya Bapak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Begitu. Nah, selanjutnya Bapak, kira-kira apa ya Pak ya indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini Pak? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dengan mampu menggali potensi yang dimiliki Bapak. Oh gitu Pak ya, jadi kalau boleh saya ulang lagi, Bapak ingin nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dengan mampu menggali potensi yang dimiliki, begitu Bapak ya? Bapak. Oh baik Bapak, demikianlah perobservasi kali ini Bapak ya. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching terhadap Kuci, dan saya mohon izin nanti untuk mengamati ketika Bapak melakukan coaching tersebut. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izin saya akan melakukan coaching dengan coach saya Bapak. Baik Bapak, silakan. Terima kasih. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Pak Sigit. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah Pak, luar biasa, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemarin Bu Yuli mengatakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada apa Bu? Gini Pak, saya menghubungi Bapak untuk meminta waktu kepada Bapak agar saya bisa bercerita. Oh gitu. Kira-kira ada apa yang bisa saya bantu? Pak Sigit hari ini free, jadi saya enak ceritanya gitu loh. Insya Allah free Bu. Baik Pak Sigit. Saya kemarin dipanggil dan dapat teguran dari kepala sekolah Pak. Kenapa Bu? Berdasarkan informasi dari kepala sekolah bahwa pengawas telah melakukan supervisi pada saya, beliau keberatan jika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Yang kebetulan pengawas tersebut langsung melaporkan hal tersebut pada kepala sekolah. Oh gitu. Kapan Ibu disupervisi oleh pengawasnya? Kemarin Pak, saat
jam pertama nggih? Nggih, Pak, bener. Gimana kronologinya? Mungkin bisa cerita lebih jauh Bu Yuli. Ini sedikit waktu itu pengawas melakukan seperti biasa ya Pak pada saya, dan Ya, betul. saat mengajar saya itu memang biasa Pak tidak menggunakan buku teks, tetapi manfaatkan sumber lain. Selesai mengajar, pengawas tersebut memanggil saya dan menanyakan nih Pak, alasan kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Ya, saya sampaikan Pak, kalau memang saya terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku teks. Tetapi tetap mengacu pada kurikulum Pak. Jadi meskipun saya tidak menggunakan buku teks ini, pedoman saya tetap pas tampaknya tersinggung Pak, hingga melaporkan kejadian ini pada kepala sekolah. Oh gitu, berarti Bu Yuli memang terbiasa nggih mengajar tanpa menggunakan buku teks? Nggih, tidak pernah menggunakan buku teks saat mengajar. Saya lebih sering memanfaatkan sumber lain yang tetap. Oh gitu, sumber lain yang tetap mengacu pada kurikulum nggih. Nggih. Sumber lain itu contohnya apa, Bu? Sumber lain itu seperti menggunakan media pembelajaran, atau saya memanfaatkan lingkungan sekitar yang saya gunakan untuk pembelajaran. Oh gitu. Gini Bu, jika Ibu menggunakan sumber lain seperti penggunaan media pembelajaran atau lingkungan sekitar, bagaimana Ibu memberikan petunjuk kepada murid tentang penggunaan media belajar dan lingkungan sekitar yang akan digunakan untuk belajar? Saya biasanya hanya menyampaikan secara lisan Pak pada murid tentang petunjuk-petunjuknya, begitu Pak. Apakah Bu Yuli yakin dengan menyampaikan secara lisan, murid akan dengan mudah memahaminya? Ini Pak, untuk murid yang daya ingatnya tinggi, biasanya dengan mudah mereka mengingat dan memahami Pak. Tetapi untuk murid yang kurang mampu, biasanya sering bertanya pada murid yang mampu tadi itu Pak. Jadi ada semacam tutor sebaya begitu Pak. Oh gitu. Artinya tidak semua murid mudah memahami petunjuk yang Bu Yuli sampaikan secara lisan nggih? Benar Pak Sigit. Memang tidak semua murid Pak bisa mengingat dan memahami petunjuk yang telah saya sampaikan. Kalau menurut Bu Yuli, kira-kira apa penyebab tidak semua murid mampu memahami petunjuk yang Ibu sampaikan? Mungkin karena daya ingat setiap murid berbeda kali ya Pak. Benar Bu Yuli, setiap murid memang daya ingatnya berbeda. Menurut Bu Yuli, langkah yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan murid yang daya ingatnya kurang kira-kira bagaimana? Untuk ingat kurang, mungkin saya akan memberikan catatan atau rangkuman yang ada di buku teks, sehingga murid tersebut bisa membacanya berulang-ulang. Mungkin begitu ya Pak? Oke, betul Bu Yuli. Mungkin langkah-langkah yang Bu Yuli ambil itu luar biasa. Jadi nanti selain menggunakan sumber belajar lain, Bu Yuli juga perlu menggunakan buku teks sebagai penunjang Bu dalam mengajar pada murid. Oke, terima kasih Pak Sigit sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita tentang permasalahan saya. Saya akhirnya menemukan nih Pak solusi dari permasalahan saya ini. Jadi sama-sama Bu Yuli, semangat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk murid. Oke Pak, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sigit. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Sigit. Mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih, sama-sama Bu Yuli. Baik, luar biasa sekali yang dilakukan oleh Pak Sigit tadi ketika melakukan coaching terhadap Puji, yaitu Bu Yuli, Pak Sigit ya.
Mohon izin Pak Sigit, tadi saya sudah mendengar dan juga melihat Bapak melakukan coaching terhadap Bu Yuli. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang observasi yang telah Bapak lakukan tadi. Apa saja ya Pak yang telah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak Fauzan. Dalam coaching tadi, saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, Ya. mulai menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menemukan solusi dan potensi yang dimilikinya. Itu Pak Fauzan. Luar biasa sekali Pak Sigit. Terus Bapak sebagai observer ini saya melihat ya Pak ya, bahwa coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik nih Pak. Kemudian yang nampak itu adalah alur tadi yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga Bapak sudah berusaha menggali potensi kunci ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Selain itu, coaching ini juga sudah melakukan dengan prinsip coaching, yaitu di pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita tutup ya, ada yang saya perlu tanyakan, kompetensi apa ya Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Terima kasih Pak Fauzan. Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan itu adalah dengan lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya mampu melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bapak. Oh gitu Bapak ya. Luar biasa sekali Bapak. Jadi semoga nanti ke depannya ya Bapak bisa lebih memahami lagi proses Tirta sehingga Bapak bisa melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Baik Bapak Sigit, terima kasih sama-sama Bapak. Nah, demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini Pak. Ya Bu, jadi dalam hal ini saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, yaitu dengan mampu menggali potensi yang dimilikinya Bu, seperti itu. Iya, luar biasa sekali Pak Fauzan. Pak Fauzan, mungkin demikian praobservasi kali ini. Silahkan Bapak lakukan coaching terhadap coaching ya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya nanti saya akan melakukan coaching terhadap Pak Sigit ini Bu. Iya, saya tunggu. Saya juga akan memperhatikan Pak Fauzan selaku observer. Baik Ibu, terima kasih Bu Suryana. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Gimana kabarnya Pak Sigit hari ini? Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabar Bapak? Kabar saya juga alhamdulillah Bapak sehat gitu. Oh iya, kemarin Bapak mengatakan ya kalau ada yang mau disampaikan. Ada apa ya Pak kira-kira Bapak? Iya betul Bapak. Saya kemarin menghubungi Bapak untuk meminta waktu sebentar kepada Bapak agar saya bisa bercerita Bapak. Oh gitu Bapak. Kira-kira nih Pak ya, ada apa ya Pak ya? Iya, gini Bapak. Kemarin saya itu dipanggil kepala sekolah. Ya. Terus Kepala Bapak? Kepala sekolah itu memanggil saya karena berdasarkan data kehadiran murid, ada salah satu murid saya yang bernama Lutfi absen ke sekolah Bapak.
tanpa keterangan dan cukup lama. Oleh karena itu, kepala sekolah menanyakan hal tersebut kepada saya selaku guru kelasnya, Bapak. Oh gitu Pak ya. Sudah berapa lama sih Pak Lutfi tersebut tidak masuk Pak? Udah lama, Bapak. Kira-kira sudah 1 bulan. Oh gitu. Terus orang tua Lutfi sendiri meninggalnya karena apa Pak ya? Kebetulan orang tua Lutfi itu meninggal karena kecelakaan, Bapak. Semenjak itu Oh, Lutfi gitu. tidak pernah masuk ke sekolah lagi. Ya. Terus selama ini Bapak, apa selama tidak masuk sekolah, Bapak nih selaku wali kelas sudah menghubungi Lutfi agar masuk ke sekolah atau tidak Pak? Sudah, Bapak. Waktu itu saya iya. menghubungi Lutfi melalui telepon dan Lutfi Ya. menyampaikan kalau akan masuk sekolah. Dan besoknya benar, Pak, Lutfi ke sekolah, tapi hanya sehari karena lusanya Lutfi kembali tidak masuk lagi. Oh jadi Lutfinya itu tidak masuk lagi gitu Pak ya? Apa waktu Lutfi masuk tersebut Bapak menanyakan alasannya nih Lutfi tidak masuknya kenapa Pak? Iya, Bapak, saya sudah menanyakan hal tersebut pada Lutfi dan Lutfi menjawab tidak ada apa-apa. Hanya yang saya lihat Lutfi ini sekarang lebih banyak diam dan menyendiri, tidak bermain bersama teman-temannya. Oh gitu yang terjadi ya Pak ya? Jadi Pak Lutfi sekarang banyak diam dan menyendiri, tidak Bapak. bermain bersama teman-temannya gitu Pak ya? Iya, Bapak. Nah, terus langkah apa yang sudah Bapak tempuh setelah Lutfi kembali absen Bapak? Iya, setelah kejadian itu saya kembali menghubungi Lutfi, Bapak, melalui telepon. Dan yang Ya. menerima telepon saya adalah kakak perempuan Lutfi, Bapak. Oh kakaknya ya Pak ya? Terus Iya, apa yang Bapak sampaikan kepada kakak Lutfi? saya hanya menyampaikan agar Lutfi segera masuk ke sekolah karena sebentar lagi akan ada ujian dan meminta Lutfi agar segera menghubungi saya, Bapak. Oh gitu, jadi Bapak sudah menghubunginya. Terus Ya. jawaban kakak Lutfi gimana Pak? Kakak Lutfi hanya mengatakan kalau dia akan menyampaikan hal tersebut pada Lutfi dan meminta Lutfi untuk segera masuk ke sekolah. Oh gitu. Terus selain itu langkah apa lagi nih Pak yang sudah Bapak lakukan? Sementara belum ada, Bapak, saya hanya menunggu Lutfi menghubungi saya dan Lutfi masuk sekolah. Oh gitu. Nah terkait dengan Lutfinya sendiri Pak, apakah Lutfi pernah menghubungi Bapak nih? Belum, Bapak. Dia sama sekali tidak pernah menghubungi saya. Oh gitu. Jadi kalau Lutfi tidak pernah menghubungi Bapak sampai saat ini, kira-kira nih langkah apa yang belum Bapak tempuh agar Lutfi segera kembali ke sekolah Pak? Iya, Bapak. Saya belum pernah ke rumah Lutfi, Pak, karena saya tidak tahu rumahnya. Oh gitu, jadi Bapak tidak pernah ke rumah Lutfi ya Pak ya? Belum, Nah Bapak. terus kira-kira siapa ya Pak yang memiliki data-data murid itu Pak? Kemungkinan TU atau tenaga kependidikan lain, Bapak, karena saya belum berpikir ya, Pak, untuk tanya. Oh gitu ya Pak. Nah itu benar sekali Pak. Jadi TU atau tenaga kependidikan tentu memiliki data tentang semua murid termasuk Lutfi, juga termasuk guru BK mungkin Bapak. Ya juga kita bisa mintai ini datanya Pak. Ya, Bapak, baiklah kalau gitu, Bapak. Besok saya akan meminta kepada TU atau tenaga pendidik yang lain untuk meminta alamat lengkap Lutfi dan akan mendatangi rumah Lutfi tersebut, Bapak. Oh gitu, luar biasa Bapak. Terus langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat ya. Lalu apa yang akan Bapak sampaikan pada Lutfi nanti jika Bapak sudah bertemu dengan Lutfi? Iya, Bapak, saya akan mengobrol mungkin nanti dengan Lutfi dari hati ke hati Ya, agar Lutfi kembali ke sekolah. luar biasa ya Pak ya. Jadi langkah Bapak ini saya kira itu memang sangat tepat Pak. Nah nih, kapan nih Bapak akan ke rumah Lutfi? Ya, Bapak, setelah saya mendapat informasi, insya Allah nanti saya akan segera mencari dan mendatangi alamat Lutfi tersebut, Bapak. Oh gitu.
Nah, langkah Bapak ini luar biasa ya. Semoga sukses ya Pak untuk menemukan alamat Lutfi. Oke. Terima kasih Bapak. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Oh gitu. Terima kasih kembali Pak. Semangat Pak Sigit ya untuk mengajak Lutfi kembali ke sekolah. Oh ya Pak Sigit, kira-kira kita kapan ya bisa bertemu lagi, berbicara lagi untuk mengetahui bagaimana hasil yang sudah Bapak lakukan. Ya terima kasih Bapak. Nanti kalau sudah bertemu dengan Lutfi, sudah ada pembicaraan dari ke hati, nanti insya Allah akan saya informasikan lagi ke Bapak. Oh Terima kasih, gitu, Bapak. baik Bapak. Terima kasih Pak Sigit. Oke, sama-sama Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzan, Ya Ibu Yuli. tadi saya sudah mengobservasi panjenengan, saya sudah mendengar Bapak melakukan coaching, menanyakan tentang observasi yang telah Bapak lakukan tadi, ya. Ya. Kira-kira apa saja yang telah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, jadi tadi ketika saya sudah melakukan coaching dengan Pak Sigit, dalam coaching tadi yang saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, Bu. Jadi menurut saya itu sudah melakukan alur tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan tadi, kemudian saya juga mengidentifikasi, setelah itu saya juga melakukan rencana aksi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut dapat menggali kunci ya untuk menyelesaikan permasalahan dengan menemukan solusi dari potensi yang dimilikinya. Begitu Ibu. Pak Fauzan, luar biasa sekali, nggih. Sebagai observer, saya sudah melihat bahwa coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Alur yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak juga tadi sudah berusaha ini menggali potensi coach dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Selain itu saya lihat tadi Bapak, selain itu saya juga melihat tadi Bapak melakukan coaching dengan sudah melakukan prinsip coaching. Yang terakhir Bapak, sebelum saya tutup, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang telah Bapak lakukan tadi apa ya? Baik Ibu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami lagi proses tirta, Bu, sehingga nantinya saya bisa mampu melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya kira itu Pak. Luar biasa Pak Fauzan. Baik Pak, kalau begitu semoga ke depan Bapak bisa lebih memahami lagi proses tirta ya, sehingga Pak Fauzan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu Sri Yuli, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Fauzan. Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Di lain kesempatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Sigit. Apa kabar hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah Pak, sehat lahir batin. Pak Sigit apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Gini Bu Yuli, sebelum melakukan coaching saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan saya akan menyampaikan, pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian dan panjenengan akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana panjenengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Ibu untuk selalu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan,
mendengar dengan aktif atau presence, dan memaksimalkan potensi. Nih, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, baik. Terima kasih Pak Sigit sudah diingatkan tentang rubrik penilaiannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present atau mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Itu Pak Sigit. J, secara spesifik Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan observasi nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Luar biasa Ibu. Apakah indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini, Bu Yuli? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau bisa menemukan ini Pak, langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga dengan cara menggali potensi yang dimilikinya, Pak. Oh gitu. Bu Yuli, demikian praobservasi kita kali ini. Silakan Bu Yuli nanti melakukan coaching terhadap coachee. Dan nanti setelah sesi terakhir, setelah jenengan coaching selesai, nanti kita akan ada pembicaraan, ngobrol tentang coaching yang jenengan lakukan. Monggo Bu Yuli. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mohon izin untuk melakukan coaching. Monggo. Silakan. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini juga? Alhamdulillah sehat lahir batin, Pak Fauzan. Dan kemarin Bapak menyampaikan di telepon nih, kalau ada yang ingin Bapak ceritakan. Ada apa nih Pak Fauzan? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu. Jadi saya menghubungi Ibu itu kemarin ya untuk meminta waktu kepada Bu Yuli agar saya bisa bercerita Bu tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Apakah Bu Yuli hari ini ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Ibu? Alhamdulillah Pak Fauzan, hari ini saya free Pak. Jadi Bapak bisa bebas ini bercerita ke saya hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Begini Bu, ini saya terpilih sebagai ketua kelompok kerja guru Bu, atau di NGMP ini Bu ya, di gugus tempat saya mengajar. Di awal kepemimpinan saya sebagai ketua KKG, saya sudah dihadapkan dengan sebuah permasalahan Bu, yaitu banyaknya guru yang tidak memiliki perangkat mengajar. Itu Bu masalahnya. Iya. Lalu selama ini mereka mengajar menggunakan apa ya Pak kira-kira? Setelah saya tanya ya Bu ya, ternyata selama ini mereka mengajar menggunakan buku paket atau LKS. Jadi mereka tanpa memiliki perangkat itu. Jadi mereka mengajar mengikuti panduan buku-buku tersebut Bu. Oh, apa Pak Fauzan sudah menanyakan hal anggota KKG Pak Fauzan, atau itu hanya jawaban dari beberapa orang yang tidak memiliki perangkat saja Pak? Sudah Bu Yuli, jadi jawaban semuanya hampir sama Bu. Mereka tidak memiliki pedoman atau perangkat dalam mengajar. Mereka bahkan tidak mengerti itu dengan capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, bahkan juga tentang kalau tujuan pembelajarannya. Saya jadi bingung nih Bu. Oh alah, di tempat Bapak ini biasanya melaksanakan KKG berapa kali Pak dalam?
biasanya sih Bu ya, dalam satu semester kita melaksanakan KKG sebanyak 3 sampai 4 kali Bu, atau tergantung kebutuhan gitu. Agendanya apa saja nih Pak kira-kira saat berkumpul melakukan KKG tersebut? Banyak juga Bu. Nah, biasanya kita berkumpul dalam KKG ini untuk membuat soal penilaian sumatif, pembuatan soal penilaian sumatif lingkup materi atau SLM, nah seperti itu Bu. Durasinya berapa jam saat melakukan KKG tersebut Pak? Kira-kira nih Pak Fauzan. Kita biasanya ya berkumpul sekitar 5 atau 6 jam sekali pertemuan Bu. Wah, panjang sekali ya Pak. Ya. Dengan durasi yang panjang tersebut, apa hanya digunakan untuk pembuatan soal sumatif lingkup materi itu saja Pak? Tidak Bu. Biasanya untuk membuat soal penilaian sumatif lingkup materi hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja, dan sisanya kita gunakan untuk arisan dan makan bersama gitu Bu. Jadi agenda KKG ini tidak hanya berkumpul dan membuat soal penilaian sumatif lingkup materi saja nggih Pak? Iya tuh. Tetapi ada agenda lain di luar itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada arisan, ada makan bersama yang juga membutuhkan waktu cukup lama ini Pak. Yeah. Setelah Pak Fauzan resmi menjadi ketua KKG, kira-kira langkah apa yang akan Bapak tempuh agar seluruh anggota memiliki perangkat pembelajaran dengan durasi ber-KKG yang cukup lama tersebut Pak Fauzan? Nah itu Bu, jadi saya mungkin akan memangkas waktu untuk agenda arisan dan makan bersama itu Bu, yang nantinya akan saya ganti dengan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Selain itu juga saya mungkin juga akan menambah intensitas pertemuan KKG lebih banyak lagi Bu, sekitar 10 pertemuan dalam satu semester, di mana ada nanti akan ada agenda menyusun perangkat pembelajaran Bu Yuli, sehingga semua guru di gugus sekolah saya bisa menyusun perangkat pembelajarannya sendiri, seperti itu Bu. Iya, wah luar biasa, rencana Pak Fauzan ini luar biasa. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini berjalan dengan baik ya Pak. Iya Bu. Kira-kira kapan Bapak akan memulai langkah tersebut Pak Fauzan? Iya Bu, jadi saya mungkin akan memulai agenda ini pada pertemuan KKG di awal tahun pelajaran baru seperti saat ini Bu. Dan nanti saya akan sampaikan juga tentang penambahan agenda kegiatan, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran agar dimasukkan juga dalam agenda pertemuan KKG. Langkah Pak Fauzan ini sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan langkah Bapak ini. Sukses ya Pak dalam mengajak rekan guru nanti membuat perangkat pembelajaran. Iya Bu, terima kasih Bu Yuli sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita tentang permasalahan saya, hingga saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Sama-sama Pak Fauzan. Semangat ya Pak Fauzan untuk selalu menginspirasi dan membuat aksi nyata dalam menyusun perangkat pembelajaran di gugus sekolah Pak Fauzan. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih banyak Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Bu Yuli. Bu Yuli, saya sudah mendengar yang Bu Yuli melakukan coaching dengan Pak Fauzan selaku coaching. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang observasi yang telah Ibu lakukan tadi dengan Pak Fauzan. Apa saja yang telah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
coaching dengan Pak Fauzan, dan dalam coaching tersebut saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, Pak. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching Pak Fauzan di sini untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi dari potensi yang dimiliki oleh Pak Fauzan sendiri, Pak. Luar biasa Bu Yuli. Sebagai observer, saya sudah melihat bahwa coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Alur yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Yuli sudah berusaha menggali potensi coach dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Selain itu, Ibu selaku coach juga sudah melakukan dengan prinsip coaching dengan baik. Pertanyaan terakhir Bu Yuli sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bu Yuli kembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan lebih memahami lagi proses Tirta, Pak, sehingga ke depan saya melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, semoga ke depan Ibu bisa lebih memahami lagi proses Tirta sehingga Bapak Ibu mampu melakukan praktek coaching dengan lebih baik. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama Bu Yuli. Demikian percakapan observasi kali ini Bu Yuli. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.